Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui radio dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat yang diberikan Allah, kita mengucapkan puja-puji yang setinggi-tingginya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan yang patut dan layak untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima syukur kita, dan syukur-syukur nikmat-nikmat semakin bertambah dan barakah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjaga keduanya dengan selalu memperbaharui ilmu kita, atau duduk di majelis-majelis yang mengingatkan kita.
khususnya di waktu yang mulia ini, selepas salat subuh, insyaallah sampai terbit matahari. Salat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita pelajari sunnah demi sunnahnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah memahami dan dikuatkan untuk mengikuti dan meneladani. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali melanjutkan seperti yang kita janjikan di pekan sebelum ini pekan, yaitu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya pada asalnya yang kita bangun mazhab, bukan mazhab, yang bangun pendapat kita di atasnya, anal ahaditha idza ikhtalafat lam nazhab ila wahidin minha duna ghairi illa bisababin, bahwa hadis-hadis itu bila ikhtalafat, bila terjadi pertentangan, perselisihan di antaranya atau kontradiksi di antaranya, lam nazhab ila wahid minha, kita tidak mentarjih salah satu darinya, tidak pergi kepada salah satu daripadanya, tidak menjadikannya mazhab kita salah satu daripadanya dengan meninggalkan yang lain, illa bisababin, kecuali ada sebabnya, yadullu ala anna allazi dhahabna ilaihi aqwa, di mana sebab itu atau indikasi itu menjadi petunjuk bahwa yang kita pegang itu, yang kita jadikan mazhab kita itu, aqwa minalladzi tarakna, lebih kuat daripada hadis yang kita tinggalkan. Kan kemarin di hadis Rafi' bin Khadij, Nabi melambatkan salat subuh sampai terang di ufuk timur. Sah? Lalu Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW salat subuh, atau kaum wanita di masa sahabat, di masa Nabi ikut salat subuh bersama Nabi, kemudian selesai salat mereka langsung pulang, ya, berbalutkan kain-kain mereka sehingga mereka tidak dikenali orang karena masih gelap. Satu bilang terang, satu bilang gelap, kan bertentangan. Ma'asyarul kiram yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diriwayatkan oleh Zaid ibn di masjid siapa kira? Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit dan selainnya. Zaid ibn Thabit dan selain Zaid, di antaranya adalah Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Lalu Imam Syafi'i mengatakan kita tidak mungkin mengambil salah satu dari keduanya kecuali ada sebab, yang mengatakan terang atau mengatakan gelap. Apa sebabnya? Sampai di sini kemarin kan? Qala wa ma dzalika sebab. Penanya mengatakan apa sebab yang membuat kita mengambil salah satu daripada kedua atau salah satu pihak hadis yang berselisih tadi. Qultu, saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayyakuna ahadul haditsaini asbaha bi kitabillah. Salah satunya adalah, atau yaitu sebab itu adalah salah satu dari kedua hadis yang berselisih tadi. Asbaha bi kitabillah, yaitu hukum yang ada di dalamnya lebih serupa dengan ada yang dalam kitabullah. Ingat ikhwan kaum muslimin, semua hadis itu mesti menafsirkan Al-Quranul Karim. Tapi mana makna yang paling mudah dan paling dekat? Ya, yang makna zahir di antara keduanya yang paling dekat dengan makna Al-Quranul Karim. Karena termasuk salah satu dari dhawabit, dari rambu-rambu memahami hadis, ya seperti yang disebutkan oleh para ulama hadis dan ulama fikih adalah memahami al-hadis dengan merujuk Al-Quranul
Karim. Sebagaimana Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ini walibnya. Demikian pula hadis ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Nah, karena dua-duanya itu sudah datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran hadis dua-duanya wahyu. Dua-duanya wahyu. Ini menurut ittifaq ahli hadis. Tapi ada sebagian mengatakan enggak, dia hadis tidak wahyu. Taib, kalaupun tidak wahyu, tapi Allah tahu Nabi melakukan itu, lalu disetujuinya. Persetujuan Allah terhadap apa yang dilakukan Nabi sama dengan wahyu juga. Walaupun asalnya Nabi yang mengerjakan, Nabi yang memerintahkan, Nabi yang menyetujui, Allah Subhanahu wa Ta'ala setujui itu namanya apa? Wahyu juga. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang dilakukan Nabi, apalagi dinisbatkan kepada syariat ilahi. Jelas? Sahabat misalnya melakukan sesuatu disetujui oleh Nabi, jadi apa dia? Jadi hadis. Jadi hadis karena Nabi yang saya setujui. Tapi kalau sahabat bikin suatu amalan, Nabi enggak ada, siapa yang setujui? Enggak ada. Oleh sebab itu jangan melakukan sesuatu yang tidak ada sama sekali dalam syariat Islam lalu dinisbatkan kepada Islam. Jelas? Sudah jelas seperti itu masih kabur juga, dan tidak salah lagi saya itu. Nah, sudah jelas kan? Jadi segala sesuatu seperti kata Imam Malik, malam yakun dinan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang belum masuk dalam kategori agama di masa Nabi alaihi salatu wassalam, maka la yakunu dinan fi zamanina. Di zaman kita pun tak boleh masuk bagi kategori agama. Apapun cara yang dilakukan orang, walaupun baik menurut pelakunya. Karena seperti yang sering saya ulang-ulang, orang melakukan suatu amalan dalam agama ya, rata-rata dengan niat baik, rata-rata dengan pandangan baik. Tidak mungkin seseorang melakukan suatu amalan ini sebenarnya buruk nih Pak, nah cuman karena niat saya baik. Enggak ada. Semua berpandangan itu adalah apa? Baik. Sah? Betul enggak? Oleh sebab itu ada kadang-kadang kan ini kiasnya ke martabak Mesir kadang kan. Misalnya ke martabak Mesir, masih ingat ya? Antum dengar barangkali. Jadi kaum muslimin, martabak Mesir apa bahannya? Daging. Langsung ke tepung aja, Pak. Benar apa? Tepung, tepung, garam. Apa lagi? Telur. Bumbu. Micin. Apa lagi? Ini. Jadi ditarik absen satu-satu. Martabak apa namanya, tepung halal enggak? Halal. Terus telur halal. Apa lagi? Bawang halal. Daging halal. Garam halal. Minyak goreng halal. Ada sertifikasi halal. Sah? Baik. Lalu kenapa diharamkan? Nah gimana? Ini jawaban akal-akalan kan? Antum duduk, zikir halal apa tidak? Halal. Baca Quran halal enggak? Duduk bersama halal enggak? Taib. Bertamu ke rumah orang meninggal halal enggak? Halal. Kenapa diharamkan? Itu ya? Benar Pak? Dah mulai masuk subuhan nampaknya. Iya, sekarang orang menghalalkan tahlilan di rumah orang yang meninggal sah. Lalu antum larang dia. Kan? Mengembirakan orang yang meninggal. Halal enggak? Halal. Pergi ke rumah orang kematian halal apa enggak? Baca Quran halal apa enggak? Berzikir halal apa enggak? Bertahlil halal apa tidak? Bersama atau sendiri boleh apa tidak? Semuanya halal sah. Lalu kenapa diharamkan tahlilan? Kalau gitu mulai malam besok kita ikut meninggal hari menuju hari.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jawaban ini sangat mudah. Pak, khamar apa bahannya? Air. Halal apa enggak? Taib. Dibuat di rumpun korma. Kalau dulu kan, taib, rumpun korma, umbut korma, halal apa enggak? Halal. Taib. Korma halal apa enggak? Kan ada bahannya korma kan? Halal apa tidak? Taib, melakukan fermentasi makanan halal apa tidak? Halal. Kenapa haram, khamar haram? Taib, tahlilan tidak memabukkan. Kalau mau jawaban memabukkan nanti ini. Masalahnya prosesnya, walaupun bahannya halal semua, tapi prosesnya jadi haram. Prosedurnya itu yang tidak boleh. Sahih? Naam. Tapi cuka halal enggak? Halal, karena prosesnya halal. Jelas? Taib, berjudi. Haram apa halal? Taib, kita kaji lagi. Duduk di bangku, haram tak? Halal. Meja, haram apa halal? Taib, duit haram apa halal? Taib, memberi duit kita ke orang, halal apa haram? Taib, kenapa diharamkan judi? Semuanya halal itu. Kenapa diharamkan judi? Proses tadi, prosedur SOP-nya tidak syar'i. Paham? Paham? Tidak paham nampaknya. Ini besok mulai tahlilan lagi nampaknya. Jadi main akal-akalan gitu. Itu yang menyebabkan sebagian orang kadang terlibat melakukan tindakan-tindakan yang tadi. Kan duit halal apa enggak? Halal. Legal enggak? Legal. Formal enggak? Formal kan. Nah, tiba-tiba ikutnya. Rupanya prosesnya tidak halal. Proses pencairannya tidak halal. Jadi kadang-kadang ada yang pas duitnya dah habis, tiba-tiba ada perintah pengembalian. Iya ada, misalnya antum di jabatan itu halal, legal. Kemudian dapat honor halal, legal. Setelah itu duit halal, ya kan? Kan ada, bukan duit palsu, asli. Rupanya SOP-nya tidak diikuti. SOP-nya tidak diikuti. Akhirnya jadi haram. Yang parahnya duit dah habis suruh mengembalikan. Nanti yang parah. Dibayar tidak dapat daripada mengembalikan barang yang sudah termakan itu. Allah musta'an. Itulah. Jadi tidak bisa dengan akal-akalan. Karena kalau kaji satu-satu, bahan-bahan itu rata-rata memang dibolehkan. Misalnya baca Quran di masjid boleh tidak? Baca Quran dengan suara indah boleh tidak? Baca Quran dengan suara dengarkan orang boleh tidak? Boleh kan? Kita didengar orang baca Quran boleh tidak? Taib. Lalu kalau ada orang pakai mikrofon baca Quran sendiri, orang ada yang sholat, ada yang berzikir, boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Prosesnya tadi yang SOP-nya melanggar aturan. Karena Nabi melarang seseorang menguatkan suara, mengganggu orang lain di masjid. Berarti kalau menghidupkan kaset, mengganggu. Kadang karimnya juga sudah tidur kan. Hidupkannya jam 4 habis itu orang nak tidur payah, nak sholat terganggu, dia sendiri rupanya tidur. Kapan bangunnya? Selesai pula orang sholat. Kucing-kucing mata dia. Jadi siapa yang hidupkan kaset? Saya katanya. Jadi sudah dapat syafaat dia. Bangun cepat, cuman sholat alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, kembali ke sini. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak mungkin kita menguatkan sesuatu kecuali dengan ada sebab. Menunjukkan yaitu menafsirkan hadis dengan kitab Al-Quran. Juga menafsirkan hadis dengan hadis. Makanya jangan dapat hadis lalu ditafsirkan dengan hadas. Sebab kalau positif ketemu negatif, mana yang menang? Lupa bapak kaji lama. Positif tambah negatif. Positif. Iya tambah negatif.
Positif tambah negatif hasilnya negatif. Tapi kalau gitu negatif tambah negatif aja lah. Positif. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang apa namanya? Salah SOP tadi, ya, salah SOP, salah timernya, semuanya bermasalah alis tadi. Misalnya, anggaran untuk tahun 2024 dikeluarkan 2023, boleh enggak? Enggak boleh. Duit negara juga kan, tapi enggak boleh. Ada anggaran 22, dicairkan 2023. Enggak boleh, tidak temuan. Demikian juga amalan ini, baca Al-Fatihah misalnya, halal, dianjurkan, iya. Tapi antum jadikan untuk prosesi tertentu perlu SK khusus, perlu SK khusus, perlu SOP khusus. Kalau tidak ada SOP khusus, jangan lakukan, karena itu termasuk pelanggaran dan temuan. Saya kira jelas sekali Pak ini ya. Nah, ini Imam Syafi'i jadi contoh kita. Tidak bisa kita sembarangan menguatkan ini sesuai dengan selera kita. Yang ada dalilnya saja, tidak boleh kita pilih kecuali ada dalil yang menguatkan. Apalagi tidak berdalil. Nah, oleh itu qala hakaza naqul afwan ay yakuna ahadul haditsaini asbaha bi kitabillah, yaitu salah satu dari kelompok hadis yang bertentangan itu maknanya lebih serupa dengan makna zahir Al-Qur'anul Karim. Fa idza asbaha kitaballah kanat fil hujjah, bila serupa dengan makna kitabullah, ayat tentang berkaitan dengan masalah salat itu, maka disitulah hujjahnya, disitulah terdapat hujjah yang menguatkan salah satunya. Qala hakaza naqul, yang bertanya mengatakan seperti itu pula yang kita katakan, sama kita. Bapak masih ingat siapa yang bertanya ini? Di awal kitab dulu kan ulama juga, Abdurrahman ibn Mahdi. Demikian juga kita katakan, qulna, kami katakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa illam yakun fihi nassu kitabillah kana aulahuma binal athbata minhuma. Kalau tidak ada dalam masalah itu secara tekstual dalam Al-Qur'anul Karim, tidak ada secara tekstual, kana aulahuma bina al-athbata minhuma, maka yang paling kita dahulukan adalah yang paling kuat di antaranya. Yang kita dahulukan adalah yang paling asbat, yang paling sabit, yang paling sahih di antaranya. Misalnya tidak ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini secara tekstual untuk memutuskannya. Kita kembali ke mana? Lihat kedua hadis yang bertentangan. Mana di antarakan yang paling kuat? Nah, yang paling sabit. Wa dzalika ayyakuna man rawahu arafa isnadan wa ashhara bil ilmi wa ahfadha lahu. Misalnya indikator-indikator yang menguatkan sebuah hadis dari selainnya, kita lihat satu, a'rafa isnadan, sanadnya lebih dikenal, para perawinya lebih dikenal. Wa ashhara bil ilmi, yang kedua lebih masyhur dengan ilmu, lebih dikenal dengan ilmu, karena sebagian perawi ada yang alim, dan sebagian perawi hanya sekedar naqil, yaitu sekadar transportasi atau transformer. Tapi ada sebagiannya enggak, memang dia paham apa yang dia riwayatkan. Ini juga menjadi alasan menguatkan salah satu riwayat. Ingat kemarin masalah hadis riba kemarin, la riba illa bin nasi'ah. Ya, orang menguatkan riwayat Abdullah bin Abbas dari Usama karena Abdullah bin Abbas memfatwakannya dan dia faqih. Berarti hadis yang mengatakan dia rujuk diperselisihkan orang. Sebab apa? Karena sabit dia masih berfatwa dengan itu. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah dalam bab yang lain. Dia masih memfatwakannya ketika bab masalah membatalkan wudu dengan makan makanan yang daging yang dimasak atau yang dibakar. Ya. Ada yang mengatakan dinasah. Tidak dinasah. Sebab Abu Hurairah yang Islam setelah Abu Khaybar, dia masih memfatwakannya setelah Nabi meninggal radhiyallahu anhu. Nah,
Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa ahfadhalahu, atau lebih hafiz. Ini lebih hafiz. Ini Imam Syafi'i rahimahullah mentaksis, mentaqid, membuat suatu landasan hukum, landasan kaidah dalam ilmu hadis. Bila terjadi pertentangan di antara perawi hadis, tidak bisa dikompromikan, maka terpaksa ditarjih, diputuskan hukuman di antara keduanya. Dengan apa? Dilihat sanadnya, mana yang lebih ma'ruf, mana yang lebih dikenal. Misalnya Imam Malik misalnya meriwayatkan biasanya dari Nafi', dari Ibnu Umar. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nah, murid-murid Imam Malik kan ramai itu. Misalnya Qutaibah ibn Sa'id, Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yusuf. Ya, ini yang masyhur-masyhur ini. Meriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Suatu hadis. Tiba-tiba ada yang kurang ma'ruf. Meriwayatkan dari Imam Malik, misalnya Al-Haris bin Miskin. Walaupun dia ma'ruf, tapi riwayatnya dari Malik tidak seperti riwayat Abdullah bin Wahab, tidak seperti riwayat Al-Qa'nabi. Jelas? Lalu diriwayatkan dari Imam Malik, misalnya dari Az-Zuhri, dari Anas. Hadis yang sama. Dan maknanya sanadnya berlawanan. Maka kita katakan riwayat mana yang kita terima? Siapa yang paling ma'ruf sanadnya? Abdullah ibn Wahab dan kawan-kawan tadi. Dan itu murid-murid yang paling masyhur. Begitu cara di antara jalan untuk mentarjih dua hadis yang berselisih atau berbeda. Atau contoh nyata, misalnya hadis Anas ibn Malik tentang kunut subuh. Terbaca pula kunut subuh. Nah, tentang kunut subuh. Anas ibn Malik meriwayatkan kedua-duanya riwayat bahwa Nabi berkunut subuh setiap hari sampai meninggal dunia, dari Anas juga. Kemudian Nabi kunut hanya selama sebulan, dari Anas juga. Kan bertentangan tuh Pak. Satu mengatakan selamanya, satu mengatakan terbatas. Satu bilang limited, satu bilang unlimited. Tentu tidak bisa disatukan. Sah? Nah, kita lihat sanadnya. Siapa perawi dari Anas? Maka kita dapatkan 8 murid Anas ibn Malik yang paling dikenal. Siapa di antaranya Pak? Lupa juga ya. Nah, di antaranya Thabit al-Bunani, Abdul Aziz ibn Suhaib, Mujahid ibn Jabr, Qatadah ibn Du'amah al-Sadusi. Kemudian siapa namanya? Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, Abu Qilabah, dan lain-lain. Sebanyak 8 dari siqat ashabi Anas, dari murid-murid Anas yang paling masyhur, meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkunut hanya 1 bulan, sementara dia tinggalkan. Lalu datang rawi yang tidak semasyhur itu, bahkan bermasalah riwayatnya dari Anas. Namanya Ar-Rabi' ibn Anas. Tapi bukan anak Anas ini. Ar-Rabi' ibn Anas. Meriwayatkan selamanya. Kita lihat. Mana yang paling masyhur tadi? Yang 8 tadi. Sedangkan ini kurang dikenal. Dan riwayatnya dari Anas selalu bermasalah. Saduqun rawa manakir. Dia saduq sebenarnya, cuman banyak riwayatnya yang mungkar. Bagi ahli hadis, gimana cara mengetahui banyak riwayat mungkar? Tentu dengan mengumpulkan seluruh riwayatnya. Hadis ini bertentangan dengan 8 orang murid Imam Anas ibn Malik. Sendiri dia akan berbeda. Ambil lagi hadis lain, gitu juga. Dia orangnya jujur sebenarnya.
Cuman masuk kepadanya hadis-hadis yang lemah. Ya. Mungkin wallahu alam dia sendiri kurang selektif dalam meriwayatkan hadis. Nah, dia dapatkan yang berbeda dengan yang lain, atau bisa saja hafalannya yang kurang. Hafalannya yang orangnya jujur, cuma hafalannya kurang. Wallahu alam. Akhirnya dalam bab ini maka para ulama tidak meriwayatkan hadis kunut selamanya itu dalam al-kutub al-ummahat. Dalam kitab-kitab ummahat kutub sita tidak ada. Yang diriwayatkan oleh mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah yang banyak tadi. Yang thiqat, yang masyhur-masyhur itu. Menandakan bahwa riwayat mereka lah yang mahfuz, riwayat mereka lah yang terjaga, sedangkan riwayat Ar-Rabi' ibn Anas adalah riwayat yang mungkar. Oleh sebab itu, di sini kita tahu bahwa yang benar adalah meninggalkan kunut subuh yang berterusan itu. Nah, tapi bukan maksudnya meninggalkan sholat gara-gara itu. Jangan salah nanti kunut tidak jadi pula kita sholat, bukan. Nah, ya, yang saya paham Pak dia. Jadi kalau ada orang kunut nanti tidak mau sholat situ, sholat aja tidak ada masalah. Sholat aja di situ. Lalu gimana kita ikut kunut atau tidak? Ikut kunut atau tidak? Ulama dalam menyikapi ini ada dua mazhab. Ada yang mengatakan ikut imam karena kita disuruh mengikuti imam, dan ini kuat. Tapi ada yang mengatakan tidak perlu. Sebab apa? Sebab ini tambahan yang tidak syar'i. Maka mengikuti imam dalam mengerjakan yang tidak disyariatkan, tidak diwajibkan. Misalnya imam garut kepala, masa kita ikut garut kepala? Tidak. Ya, saya, wallahu alam, saya cenderung ke yang ini. Tapi ada kalanya kita harus, ini yang dinasihatkan oleh guru kami. Saya tanya langsung ke Syekh Anis, kalau sebaiknya demi untuk menjaga tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, perselisihan yang berkepanjangan, kalau sholat di belakang imam yang kunut, ikut saja kunut insyaallah ta'ala. Alal aqal ikhtilaf ulama dalam masalah itu. Dan antum meniatkan kunut kan antum kan tidak selalu kan? Kan tidak selalu. Sekali-sekali kan boleh. Maka niatkan itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Balik ke sini. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wal ashhar bil ilmi, yang masyhur dengan ilmu. Dan kita contohkan wa ahfaz lahu, dan yang paling hafiz. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga gitu. Ada misalnya si fulan bawa berita, betul kan? Tentang satu masalah misalnya. Yang lain bawa berita. Kita akan lihat beritanya bertentangan nih. Siapa yang benar di antara keduanya? Siapa yang kita cari pertama kali? Misalnya berita dari Masjid Zaid bin Thabit misalnya. Jemaah ini bawa pengajian subuh besok diliburkan. Yang satu keluarkan berita pengajian subuh diteruskan. Nah, Bapak cari mana untuk mengklarifikasi? Cari yang paling masyhur dalam masalah ini. Siapa yang paling sering men-share informasi pengajian? Pasti itu yang paling dipercaya, iya kan? Iya kan? Karena dia yang masyhur dengan riwayat ini. Dia masyhur dengan tidak bisa dihubungi, cari pengurus yang paling melekat tugasnya dengan kajian. Bagian dakwah. Bagian dakwah dihubungi si fulan. Tidak juga diangkat. Cari ketua lagi kan, cari ketua. Nah, dan seterusnya. Tidak juga dapat klarifikasi ke Ustaz langsung. Ustaz ngaji besok atau tidak? Itu kalau sudah selesai, kata Juzaimah itu lisana kulli khatib, kata orang Arab. Kalau sudah itu namanya si Juzaimah sudah memotong lidah semua ahli retorika. Tidak ada putus itu masalah. Tidak perlu cari impor. Masih kalau saya bilang, insya Allah kita ngaji. Karena dia mempelainya. Mempelai pasti akan lebih sibuk dengan akan lebih terkait hatinya dengan ini. Tidak pernah jadi mempelai, Pak. Mencoba lagi. Nah, orang lain dia akan lebih hafal tanggal pernikahannya daripada yang lain. Nah, Allah musta'an.
Taib. Au yakuna ruwiyal haditsul ladzi dhahabna ilaihi min wajhaini akthar. Atau salah satu atau di antara yang menyebabkan kita menguatkan salah satu dari dua riwayat itu, dari dua hadis itu, kita lihat mana hadis yang diriwayatkan dari lebih dari satu jalan. Ya, yang lebih dari satu jalan, yaitu menguatkan dengan sanad yang lain. Wallati tarakna min wajh. Ya, dari dua jalan atau lebih, padahal yang kita tinggalkan hanya dari satu jalan. Fayakunul aktsaru aula bil hifdzi min al aqall. Karena yang banyak pasti lebih kokoh hafalan dari yang satu atau yang sedikit. Aw yakuna alladzi ilai asbah bi makna kitabillah. Atau yang kita ambil dari kedua makna hadis itu lebih serupa dengan makna kitab Allah tabaraka wa taala. Aw asbah bima siwahu min sunani Rasulillah, atau lebih serupa pula dengan sunnah Rasulullah yang lain, walaupun tidak spesifik bab ini, tapi lebih serupa maknanya dengan yang itu secara umum. Akan ada dalil-dalil umum, ada dalil-dalil khusus. Misalnya dalil umumnya nanti seperti yang akan disebutkan, pada asalnya Nabi menyegerakan salat, bukan melambatkan, walaupun tidak secara spesifik salat subuh. Nah, cuma dalam salat subuh kan terjadi ini khilaf, dicepatkan atau dilambatkan. Nah, taib, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, maka kita lihat mana yang paling serupa dengan sunnah yang lain, walaupun semakna umum. Au aula bima ya'rifu ahlul ilmi, atau mana yang paling dikenali amalnya di antara para ulama, seperti yang seperti dalam masalah masalah wudu misalnya, dari memakan daging yang dibakar tadi, mana yang paling ma'ruf diamalkan oleh para ulama besar. Maka Imam Al-Bukhari memulai bab ini dengan menyebutkan 3 khulafa ar-rasyidin mengamalkan tidak berwudu setelah makan daging yang dimasak tadi. Berarti ini yang paling masyhur, sehingga dirajihkan dengan itu. Au asahha fil qiyas, atau secara qiyas, kalau berlaku qiyas padanya, mana yang lebih sahih qiyasnya, mana yang lebih sahih qiyasnya. Wallazi alaihi al-aktsar min ashabi Rasulillah, yang kebanyakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Jadi kalau kan tidak sepakat, untuk kalau ada dua hadis yang berbeda pasti tidak sepakat mereka itu mengamalkannya. Mana yang paling umum diamalkan oleh para sahabat Nabi ke Rasulullah. Kenapa sahabat? Nah, balik lagi, sahabat biasanya memang istiqamah dan konsisten lebih dari generasi yang lain. Maka mereka rujukan utama kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, wa hakadza naqul wa yaqulu ahlul ilmi. Ini juga pendapat kita dan pendapat umumnya para ulama dalam menguatkan salah satu dari hadis yang berbeda. Qultu, lalu saya teruskan, fa haditsu Aisyah radhiyallahu anha asbahu bi kitabillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah lebih serupa maknanya, lebih dekat dengan makna ayat Al-Quranul Karim tentang masalah menunaikan salat dari sisi waktunya. Lianna Allah yaqul, karena Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat itu, khususnya salat al-wusta. Salat wusta itu ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan subuh. Fa idza halal waktu, apabila masuk waktu, fa aulal musallina bil muhafazati al muqaddimus salati. Kalau sudah masuk waktu, siapa yang lebih patut disebut menjaga salatnya? Yang mendahulukannya atau yang melambatkannya? Ikhwan, kalau sempat ada pengumuman siapa yang taat bayar pajak, misal, saya tidak bisa membahas hukum pajak ini ya, siapa yang taat bayar pajak, maka 5 tahun ke depan bebas pajak.
Lalu Bapak bayar. Ini bayar. Saya bayar selalu tepat waktu di awal. Bapak selalu dah last time. Dah hampir tutup buku baru bayar. Kira-kira mana dahulukan, saya atau Bapak? Alhamdulillah. Ini taat pajak. Betul kan? Iya kan? Nah. Taat pajak. Jelas? Orang yang salat bila masuk waktu, yang ini selalu salatnya di awal waktu. Yang ini salatnya selalu di akhir waktu. Mana yang lebih patut disebut yang selalu menjaga salatnya? Yang di awal atau di akhir? Alhamdulillah. Jelas ya? Seseorang yang memberi nafkah kepada keluarganya. Yang satu, yang bulan lalu belum dibayar. Walaupun dirapel di bulan selanjutnya. Yang satu, setiap tanggal 5 mesti keluar dana. Sedikit atau banyak itu urusan nanti. Mana yang disebut menjaga nafkah keluarga? Nah, yang selalu di awal waktu. Makanya kalau bisa, Nabi sering mencontohkan. Kalau bisa nafkah setahun itu dibayar di awal tahun. Seperti PNS. Jangan dibayar setelah tahun habis. Seperti kontrak. Tahu tuan-tuan bedanya? Pak Edi tahu kan? Ini pegawai honorer, ini pegawai PNS. PNS gajinya di awal bulan. Nah, kalau yang kontrak gajinya, atau bahasa lainnya PNS gaji dulu baru bekerja. Kalau kontrak kerja dulu baru gaji. Makanya mana yang lebih rajin bekerja? Enggak. Enggak, Bapak salah. Sebab apa? Kerja atau tak kerja tetap gaji sudah. Makanya kan banyak sering dirazia tuh di kedai-kedai kopi. Yang honorer tak berani, Pak. Apa sebab? Karena honorer kalau sempat ketahuan langsung dipotong, di PHK. Dipotong gaji. Kalau pegawai negeri enggak. Makanya yang banyak-banyak ketemu adalah PN. Ini bukan karena saya kontrak, Pak, bukan itu. Jelas, Pak. Yang kedua, PNS lebih tinggi uang makannya. Sah? Makanya sering makannya. Allah musta'an. Nampak tuh, Pak? Jadi yang tertib, yang di awal, yang disatakan menjaga sholatnya yang adalah di awal waktu. Di situ sudah nampak. Hadis siapa yang lebih kuat di sini? Aisyah, Sahal bin Sa'ad dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Dari berbagai sisi. Satu, lebih thabit. Dua, lebih banyak perawinya. Ketiga, lebih umum diamalkan. Jadi semua murajjih yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ada pada hal tersebut. Wa huwa aidan ashhar. Kan dia bilang, hadis Aisyah itu juga lebih masyhur. Rijalan bis-siqati wa ahfaz. Lebih masyhur rijalnya, perawinya dengan dengan kesiqahannya, wa ahfaz, dan lebih hafiz. Coba kita balik ke riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, siapa perawinya? Kita bandingkan riwayat hadis daripada Rafi' bin Khadij. Berkata Imam Syafi'i, akhbarana Sufyan. Masih ingat Sufyan? Ibn Uyainah. Syekhul Haramain. Yaitu Syekhul Hijaz. Ada guru besarnya ulama di Hijaz. Bukan guru besar orang awam. Tak. Guru besarnya ulama. Anis Zuhri. Dari Az-Zuhri. Masih ingat Az-Zuhri? Salah satu dari 6 tabi'in menjadi poros perpustakaan hadis. Dan dia yang dapat tugas mengumpulkan hadis secara resmi dan besar-besaran. An Urwah. Dari Urwah bin Zubair ibn al-Awwam al-Asadi
salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Punya reputasi semua. An Aisyah. Nah, kan usah tanya lagi. Aisyah radhiyallahu anha. Kita bandingkan dengan sanad Muhammad hadis Rafi' bin Khadij. Akhbarana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah sampai di sini saya tingkat. An Muhammad ibn al-Ajlan, dari Muhammad ibn al-Ajlan. Muhammad al-Ajlan jauh di bawah Az-Zuhri. Karena derajatnya saduq. An Asim bin Umar bin Qatadah, juga di bawah daripada Urwa ibn Zubair. Naam. An Mahmud ibn Labid. Mahmud ibn Labid ini sahabi. Cuman tidak seterkenal Aisyah. Demikian juga Rafi' bin Khadij, tidak sebanyak riwayat Aisyah. Dari sisi ini terpaksa kita menguatkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan syarat tidak bisa dikompromikan. Kayaknya bisa dikompromikan enggak? Bisa. Sebagian mengatakan begini, mulainya cepat, selesainya kadang-kadang lambat. Kadang-kadang. Tapi pada umumnya adalah cepat selesai. Tadi kita baca ayat Sajdah, surat Sajdah dengan walaili, berapa masih banyak waktu tersisa kan? Padahal menunggu sudah 20 menit atau 25 menit. Sah? 20. Tadi azan jam 4:54. Tadi. Tak nengok jam tadi. Azan. Ya sekitar itu, oke. Betul itu sekitar itu. Jadi 4:54. Qamat jam 5:14. Selesai solat tadi, tak ada yang nengok jam. Kalau saya nengok, karena saya mempelainya. Jam 5, apa tadi? Jam 5 kurang 30, ya tak? Enggak jam 1. Hah? 5:35 betul. 5:35. Berarti berapa menit kita sholat dengan 2 surat yang panjang, lumayan panjang tadi. Iya 20 menit. 20 menit. Menjelang syuruk jam 6:13. Masih sisa panjang enggak? Masih gelap enggak tadi? Enggak ada yang keluar tadi ya. Nah, masih lumayan, masih gelap. Kalau artinya belum terpantau siapa yang lewat tadi, apalagi perempuan. Ya, apalagi perempuan. Berarti sepanjang itu masih belum terang betul. Ya kan? Berarti wallahu alam antara keduanya bisa dikumpul, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, menukil dari yang lain. Tapi sekarang dulu dari sisi riwayat, mana yang lebih kuat? Riwayat Aisyah lebih kuat. Cuman masalahnya al-jama' seperti itu tidak disetujui oleh yang mengatakan isfar, Imam Abu Hanifah. Maksud beliau bukan isfarnya karena panjangnya, memang dilambatkan qomatnya. Karena beliau dalam hadis, dalam masalah salat asar sendiri memilih salat di waktu mudayyiq, di akhir waktu itu bagi 3 asar. Yang pertama adalah waktu muwassa, yang kedua mukhayyar, yang ketiga mudayyiq. Dia pilih melambatkan salat itu lebih diutamakan. Apa sebab? Karena seseorang yang belum sholat pasti mikir sholat terus. Jadi situ mungkin keadaan sebagian daripada daripada sholat mikir makan, lebih baik makan mikir sholat. Kaum muslimin, daripada sholat mikir rapat, lebih rapat, teruskan rapat mikirkan sholat misalnya. Cuman Abu Hanifah konteksnya beda dengan yang diaplikasikan oleh yang beralasan dengan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah konteksnya adalah imam ikut melambatkan. Kalau kita ada imam terus awak tinggal,
Nah, itu yang masalahnya. Jadi makanya konteks beliau tetap salat berjamaah, cuman dilambatkan qamatnya dan salat tetap bersama imam. Jelas ya? Ini banyak yang salah penerapan. Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan bila diperlukan boleh berzakat fitrah dengan bahan makanan. Kalau kita dari awal boleh dengan uang, kan itu ya, di saat diperlukan. Kalau kita tidak langsung diumumkan yang mau bayar uang sekian, Abu Hanifah mendapat menjadikan pilihan awal itu, paham tak? Pilihan terakhir, tapi kita jadi pilihan pertama, jadi salah lagi, Allah musta'an. Biasalah. Ini kadang kita asal sudah keluar SK SOP tidak diperhatikan. Nanti setelah keluar kurang pendapatan baru kerasa kerusuk, cari-cari kelemahan, cari-cari kritik dan kadang berdemo pula. Padahal kita yang tidak mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Allah musta'an. Itu yang terjadi. Ma'asyarul kiram. Jadi kata beliau, wa ma'a hadits Aisyah salasatun, bersama ada tiga lagi, kulluhum yarun, semuanya meriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislah makna hadis Aisyah, seperti hadis Aisyah maknanya. Zaid bin Thabit wa Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, wa hadha ashbahu bi sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih mirip atau lebih dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan hadis Rafi' ibn Khadij yang mengatakan melambatkan salat subuh. Qala, penanya mengatakan, wa ayyus sunan, sunan yang mana yang dimaksudkan yang lebih serupa itu? Qultu, saya jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, awalul waqti ridwanullah, awal waktu itu adalah ridha Allah, wa akhiruhu afullah, dan akhir waktu itu adalah afullah, maaf dari Allah. Nah, di sini ada yang aneh dan juga dikatakan oleh muhakkik Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ada yang aneh. Apa yang aneh itu? Jawabannya di pekan depan. Iya, sabarlah. Ada yang aneh, jawabannya di pekan depan. Insyaallah taala. Ya Pak ya. Pokoknya penasaran terus pokoknya. Nah, penasaran terus. Nah. Iya, soalnya agak berat sedikit ini. Berat bagi saya yang menyampaikan, mungkin berat bagi sebagian yang mendengarkan. Apa itu? Tunggu tanggal. Apa itu tunggu tanggal? Tanggal mainnya. Sebentar Pak, sebentar. Tanggal berapa itu ya? Ada janji pula nanti. Awak rupanya tidak di sini. Hah? Dua-dua. Dua-dua insya Allah masih di sini. Nah, dua-dua aman. Insya Allah. Kecuali ada hal yang emergensi. Insya Allah aman. Insya Allah ya, sabar kan? Kalau dibahas sekarang nanti takut Bapak tidak sempat ngantar anak. Ya. Daripada nengok-nengok jam terus, lebih baik kita kasih penasaran. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.